Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Ayu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ayu Alfisa Putri. Saya dari Prodi S1 Akuntansi semester 2. Saya dari STI Muhammadiyah Cilacap, dan kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan yang dihasilkan dari luar negeri. Kalian tahu nggak sih, ada banyak orang di Indonesia yang memiliki penghasilan selain penghasilan di dalam negeri? Menurut kalian, bagaimana cara mereka bayar pajaknya? Apa mereka harus bayar pajak dalam negeri dan luar negeri sekaligus? Rugi dong. Nah, kalian harus tahu loh, pemerintah memiliki fasilitas pajak yang bertujuan untuk menghindari pembayaran ganda oleh warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan di luar negeri. Dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Jadi, peraturan ini mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi jumlah nilai pajak penghasilan terutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, jadi pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Lalu, cara penggabungannya bagaimana? Jadi, ada 3 cara penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pertama, ada penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, atau yang biasa disebut accrual basis. Kedua, ada penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut, atau yang biasa disebut cash basis. Dan yang terakhir, ada penggabungan penghasilan yang berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, kalian harus tahu loh jumlah penghasilan apa saja yang dikenakan dalam PPh 24. Pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. Kedua, ada penghasilan atas keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Ketiga, ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Keempat, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Lalu ada penghasilan dari BUT, bentuk usaha tetap di luar negeri. Lalu ada juga penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan di luar negeri. Dan ada juga dari keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri. Ada juga keuntungan dari pengalihan harta dari BUT, bentuk usaha tetap di luar negeri. Nah, penghasilan-penghasilan tersebut tadi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak pasal 24. Dan juga penghasilan tersebut itu sebagai syarat untuk menghitung batas maksimum kredit pajak. Jadi, penghasilan tersebut itu sebagai patokan dalam menentukan batas maksimum kredit pajak. Nah, batas maksimum kredit pajak ini diambil yang terendah di antara 3 unsur nih. Yang pertama, 1. Jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, ada penghasilan luar negeri, dibagi seluruh penghasilan kena pajak, lalu dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, atau dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan di luar negeri. Nah, begitulah sedikit penjelasan dari saya mengenai PPh 24. Dan buat kalian yang akan melaksanakan kredit pajak atau dibayar di luar negeri, kalian harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu dengan dilampiri pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Dan penyampaian permohonan kredit ini dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Sekian dan terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.